Oke, belakangan ini kita sering banget dengar kata hilirisasi kan? Nah, ini bukan sekedar istilah ekonomi biasa. Ini adalah salah satu strategi paling ambisius yang pernah Indonesia jalankan. Tapi, apa sih sebetulnya hilirisasi itu? Dan yang lebih penting, apa ini benar-benar jalan kita menuju kemakmuran? Yuk, kita kupas tuntas. Dan ini dia nih, pertanyaan besarnya. Pertanyaan yang mungkin sering muncul di benak kita semua. Kita ini kan negara kaya raya, sumber dayanya melimpah ruah. Tapi kok rasanya kemakmuran itu belum benar-benar merata ya? Nah, kebijakan hilirisasi ini datang dengan sebuah janji besar. Janji untuk menjawab pertanyaan itu. Penasaran gimana caranya? Kita lihat bareng-bareng. Oke, untuk bisa paham betul soal hilirisasi, kita harus mundur sedikit dan melihat fondasi utamanya. Apa itu? Ya, aset terbesar bangsa kita, kekayaan alamnya yang, wow, luar biasa. Coba kita lihat deh, Indonesia itu bukan cuma kaya, tapi raksasa sumber daya alam global. Kita ngomongin nikel yang jadi rebutan seluruh dunia buat baterai mobil listrik. Kita ngomongin bauksit, bahan utama buat industri aluminium di mana-mana. Belum lagi hasil perkebunan kita yang seakan gak ada matinya. Ini adalah modal kita yang luar biasa besarnya. Tapi disinilah letak masalahnya. Ada ironi besar di sini. Puluhan tahun kita gali semua harta karun ini. Terus apa yang kita lakukan? Kita kirim mentah-mentah ke luar negeri. Beneran, kita cuma jual tanah dan batu. Sementara itu, negara lain yang mengolahnya, mereka dapat untung berkali-kali lipat. Bisa bayangin nggak berapa banyak nilai tambah yang hilang begitu saja? Banyak banget. Nah, untuk memutus rantai yang merugikan ini, pemerintah akhirnya bilang, cukup. Lalu muncullah sebuah strategi besar yang digadang-gadang bisa mengubah peta permainan ekonomi kita. Namanya hilirisasi. Jadi apa sih sebenarnya hilirisasi ini? Gampangnya begini, stop jual barang mentah. Titik. Semua yang kita gali dari bumi kita wajib diolah dulu di sini, di Indonesia. Tujuannya cuma satu, supaya nilai jualnya bisa lompat, bisa berkali-kali lipat lebih tinggi sebelum barang itu dikirim ke luar negeri. Prosesnya ini benar-benar mengubah alur permainan. Oke, langkah pertama ya sama aja, kita nambang dulu bahan mentahnya. Tapi, langkah kedua, ini dia kuncinya. Kita bangun pabrik pengolahannya di sini, di rumah kita sendiri. Hasilnya, nah ini yang seru. Yang kita ekspor bukan lagi bongkahan biji nikel yang kotor, tapi produk jadi yang keren, kayak komponen baterai atau stainless steel. Harganya jauh banget di atas bahan mentahnya. Terus, kalau strategi ini berhasil, apa dong untungnya buat kita? Wah, janjinya ini bukan main-main. Kita bicara soal potensi lompatan kemakmuran yang luar biasa. Yuk kita intip apa aja janjinya. Dan ini bukan cuma soal naikin angka ekspor loh. Pikirkan ini sebagai efek domino yang positif. Satu pabrik smelter berdiri langsung menyerap ribuan tenaga kerja. Industri pendukung di sekitarnya ikut tumbuh. Tiba-tiba ada banyak lapangan kerja baru. Daya beli masyarakat naik, ekonomi lokal berputar kencang. Ini efek berantai yang diharapkan bisa dirasakan oleh banyak orang. Tapi, tunggu dulu. Seperti kata pepatah, nggak ada makan siang gratis. Hilirisasi ini, dibalik semua janjinya yang manis, ibarat pedang bermata dua. Ada sisi tajam lainnya, ada resiko yang sama besarnya dengan potensinya. Nah, ini dia dilema besarnya. Di satu sisi, kita lihat ada janji pertumbuhan ekonomi yang luar biasa. Keren kan? Tapi di sisi lain, ada bahaya yang mengintai. Coba deh kita pikirin, buat apa PDB kita meroket kalau yang kaya cuma segelintir perusahaan besar aja? Buat apa industri maju kalau masyarakat lokal malah tergusur dan lingkungan kita hancur? Ini pertaruhan yang serius banget. Oke, jadi pertanyaannya sekarang, gimana caranya kita ambil semua manisnya hilirisasi ini, tapi kita hindari pahitnya? Nah, ternyata kuncinya itu bukan cuma soal apa yang kita kerjakan, tapi yang jauh lebih penting adalah bagaimana kita mengerjakannya. Dan jalan keluarnya ini bisa jadi udah lama ada di depan mata kita. Tepatnya dari pemikiran salah satu bapak bangsa kita, Muhammad Hatta. Beliau selalu bilang, ekonomi yang sejati itu basisnya kekeluargaan dan kebersamaan, bukan cuma ngejar untung segelintir orang. Dan instrumen paling pas untuk itu apa? Ya, koperasi. Nah, ini dia kuncinya. Kunci agar hilirisasi ini adil. Keuntungan dari pabrik-pabrik raksasa itu nggak boleh berhenti di gerbang pabrik. Harus mengalir keluar sampai ke koperasi-koperasi, ke warung-warung, ke usaha kecil di sekitarnya. Masyarakat lokal harus ikut main, jadi bagian dari rantai pasoknya. Bukan cuma jadi penonton di pinggir lapangan. Supaya ini semua berjalan, kuncinya adalah keseimbangan. Ibarat kursi butuh 3 kaki yang kokoh biar nggak goyang. Pilar pertama, negara.
Tugasnya jadi wasit yang adil sekaligus pengawas yang galak. Pilar kedua, pasar. Biarkan mereka jadi mesin inovasi dan penggerak industrinya. Tapi pilar ketiga ini yang paling krusial, masyarakat. Mereka harus ikut berpartisipasi dan ikut menikmati kue kemakmurannya, bukan cuma kebagian debunya doang. Jadi kalau dikelola dengan benar, dengan hati-hati, hilirisasi ini punya potensi jadi lebih dari sekedar strategi ekonomi. Ini bisa jadi jalan menuju keadilan sosial. Karena pada akhirnya, sukses atau gagalnya kebijakan ini tuh nggak diukur dari setinggi apa PDB kita. Ukuran sukses yang sebenarnya adalah apakah kekayaan alam yang melimpah ini benar-benar bisa kita sulap jadi kesejahteraannya nyata dan merata untuk semua? Dan akhirnya, semua ini membawa kita ke satu pertanyaan yang sangat mendasar. Pertanyaan yang bukan lagi cuma soal ekonomi, tapi soal siapa kita sebagai bangsa. Mampukah kita dengan semua sumber daya yang kita miliki ini membangun masa depan yang lebih baik untuk semua orang, bukan hanya untuk segelintir elit saja? Nah, ini pertanyaan besar yang jawabannya ada di tangan kita bersama.